Ya, kalau di buku LKS kamu bisa kamu lihat di halaman 19 di nomor 2. Bisa kelihatan nggak? Dengan cara tersebut terbentuklah urutan hierarki atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkatan yang paling tinggi atau terbesar hingga terkecil adalah kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ya. Mengingat keperluannya, kadang-kadang di antara dua tingkatan tersebut terdapat sub-sub bagian seperti subkingdom, subfilum, subordo, subfamili. Demikian pula di bawah kelompok spesies masih ditempatkan kelompok varietas. Semakin ke atas urutan klasifikasi, hubungan kekerabatannya semakin jauh. Sedangkan semakin ke bawah klasifikasinya, maka hubungan kekerabatannya semakin dekat. Ya, tuliskan lagi PowerPoint-nya. Nah, ini contoh soal klasifikasi makhluk hidup. Ya, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Caranya bagaimana? Tadi yang Bapak bilang ada di LKS kamu di halaman 9. Pertama kamu tulis kingdom. Tumbuhan cempaka kingdomnya plantae. Ya, filumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Miscelia, dan spesiesnya Miscelia campaka atau cempaka. Ini merupakan taksonomi pada tumbuhan cempaka, ya. Yang kedua, ada namanya kunci determinasi. Di LKS kamu bisa kamu lihat ada di halaman 20, ya. 20 paling kanan yang paling bawah. Pahami apa sih kunci determinasi ini? Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi. Contohnya seperti ini. Nanti ada satu titik A bertulang belakang. Titik, titik, titik. Nomor 2. Itu maksudnya gimana, Pak? Nah, 1 poin A bertulang belakang jika makhluk hidup yang kita identifikasi ini bertulang belakang, maka kita langsung ke nomor 2. Ya. Pak, kalau misalkan 1 poin B, makhluk hidup yang kita identifikasi tidak bertulang belakang, maka langsung ketahuan. Dia berjenis invertebrata. Ya. Kita coba lagi. Yang kedua, tubuhnya selalu basah, poin yang A. Kalau tubuhnya selalu basah, kita langsung lanjut tadi titik-titik ke nomor 3. Nah, kita lihat nomor 3. 3 poin A. Jika makhluk hidup yang kita identifikasi kulitnya bersisik, maka dia masuk ke dalam bagian Pisces atau ikan, ya. Tapi kalau makhluk hidup yang kita identifikasi tidak bersisik, maka dia masuk ke nomor 3 poin yang B. Kulit tidak bersisik, maka dia berjenis amfibi. Ya. Sampai sini dapat dipahami ya. Ini cara menggunakan kunci identifikasi. Kita tuliskan lagi. Ini metode penamaan ilmiah. Carlos Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Ya. Ini bisa kamu lihat juga di halaman 19. Ya, LKS kamu pemberian nama pada makhluk hidup. Ya. Kalau bacakan di LKS kamu seperti ini bunyinya.
Tata cara pemberian nama makhluk hidup ini berdasarkan pada metode yang disebut binomial nomenklatur yang diciptakan oleh Carlos Linnaeus. Binomial nomenklatur artinya penamaan dengan dua kata. Jadi semua makhluk hidup diberi nama terdiri atas dua kata, bahasa Latin atau yang dilatinkan. Contohnya, makhluk hidupnya namanya macan. Nama latinnya apa? Felix tigris. Macan tutul, Panthera pardus. Kucing, Felix domestica. Padi, Auriga sativa. Kemudian jagung, Jaimes, ya. Contoh nama-nama makhluk hidup tersebut terdiri atas dua kata dengan peraturan, bisa kamu lihat di LKS kamu. Yang pertama, kata pertamanya menunjukkan tingkat genus. Kembali lagi ke sini. Kata pertamanya menunjukkan tingkat genus. Genus itu di atas spesies, ya. Kemudian yang kedua, nama atau tingkat genus ditulis dengan huruf awal kapital. Wajib kapital ya di awal. Kemudian nama tingkat spesiesnya ditulis dengan huruf awal kecil, ya. Yang ketiga, jika ditulis dengan huruf tegak, kedua kata harus digarisbawahi. Tetapi kalau tidak ditulis huruf tegak, maka katanya ditulis miring, ya. Yang keempat, apabila nama terdiri dari lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Contohnya, Hibiscus rosaninensis atau Hibiscus rosasinensis. Ya. Yang kelima, jika memiliki subspesies, nama tersebut ditambahkan pada kata ketiga. Jadi, pada subspesies terdiri atas tiga kata. Disebut trinomial nomenklatur. Contohnya apa? Contohnya Felix manicula domestica atau kucing rumah atau kucing piaraan. Ya. Yang terakhir, yang keenam, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama. Contohnya Jaimes L. Nah, yang memberi nama jagung adalah Linnaeus. L ini merupakan kode dari Linnaeus, ya. Jadi kalau kamu nanti menjadi ilmuwan, menemukan makhluk hidup baru, nanti bisa nama kamu diabadikan di makhluk hidup yang kamu temukan tersebut, ya. Lalu, Pak Fahmi, apa sih manfaat dari klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, ya. Dari makhluk hidup yang berjuta-juta, kita kenal dia, kita tahu namanya, kita tahu kerabat-kerabatnya. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup, ya. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Sampai di sini aja materi kita pada hari ini. Bapak juga mau ngasih tahu ke kamu semuanya nih. Ada aplikasi yang bagus kalau Bapak bilang di sini. Boleh kamu coba, tapi tidak Bapak wajibkan ya, Naya. Boleh kamu coba download, ada di Play Store, ada juga di App Store. Nama aplikasinya PictureDis. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengidentifikasi dari mulai namanya, jenisnya, sampai cara merawat tanaman tersebut, ya. PictureDis ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk kita mengetahui nama dan kekerabatan makhluk hidup tersebut, terutama tumbuhan, ya. Kalau kamu mau nanti Bapak kasih SS atau foto aplikasinya, ya. Nanti kamu coba di rumah. Untuk kamu foto tanaman-tanaman di rumah, nanti kamu tahu jenisnya apa, namanya apa, ya.